Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kesehatan anak merupakan hal yang paling penting diperhatikan orang tua, termasuk untuk kesehatan giginya, yang memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari si anak. Selain untuk mengunyah dan mencerna makanan, gigi juga memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh. Karena itu orang tua harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan gigi si buah hati. Gigi mulai berkembang jauh sebelum gigi pertama muncul, yaitu pada awal trimester kedua kehamilan. Mahkota gigi akan terbentuk lebih dahulu, kemudian akarnya akan terus berkembang bahkan ketika gigi sudah terlihat. Gigi pertama muncul sekitar usia 6-10 bulan, dan gigi susu ini akan digantikan oleh gigi tetap ketika anak berusia sekitar 6-7 tahun. Dokter gigi anak Dr. Gigi Mutiah Ardani SPKGA mengatakan, orang tua jangan terlalu terburu-buru menilai gigi anaknya tidak tumbuh normal. Jika pada usia 12 bulan tidak muncul, pasalnya pertumbuhan gigi setiap anak berbeda-beda. Namun ada batas waktu jika anak tidak sama sekali mengalami tumbuh gigi. Dr. Mutiah juga menyarankan agar para orang tua memperhatikan pola makan pada anak. Makanan menjadi salah satu dari 4 faktor penyebab gigi anak berlubang. 3 faktor lainnya yakni munculnya gigi, timbulnya bakteri, dan terlalu lamanya gigi tidak dirawat. Keempat faktor ini saling berkaitan. Jika gigi sudah tumbuh, maka akan mulai bekerja untuk mengunyah makanan. Makanan yang terlalu manis dan lengket akan menyebabkan kerusakan pada gigi. Apalagi lama tidak dibersihkan akan muncul bakteri yang menggerogoti gigi sehingga gigi akan berlubang. Oleh karena itu menggosok gigi sejak usia bayi sangat penting dan tidak harus menunggu gigi anak tumbuh. Hal tersebut dilakukan untuk kesehatan gusi anak yang nantinya dapat menumbuhkan gigi si anak secara normal dan terapi. Biasanya tuh anak-anak tumbuh gigi itu sekitar usia 6 bulan untuk gigi anak-anak ya, gigi bayi ya, sekitar usia 6 bulan. Tetapi usia 6 bulan itu tidak menjadi patokan seorang anak gigi itu harus tumbuh di usia 6 bulan. Kemudian kalau dia tidak tumbuh di usia 6 bulan berarti itu merupakan suatu kelainan, tidak seperti itu. Jadi ada masanya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya malah ada yang tumbuh itu sekitar usia 5 bulan itu sudah tumbuh. Nah, terus kemudian kalau kapan nih ini ya range-nya itu seperti apa gitu dikatakan masih normal untuk pertumbuhan gigi anak. Jadi ditunggu sampai usia 18 bulan sampai 24 bulan jika tidak mengalami pertumbuhan gigi susu sama sekali baru dibawa ke dokter gitu, ke dokter gigi seperti itu. Menyikat gigi itu penting sekali ya, terutama bahkan jangan pada saat pertama kali gigi itu muncul ya, tadi seperti saya bilang usia 6 bulan seperti itu ya, jangan pada saat 6 bulan, malah justru sebelum gigi itu tumbuh. Jadi usahakan mama-mama di rumah nih, mama-mama muda ini sudah mulai membersihkan gusinya walaupun belum ada giginya. Jadi di swab gitu setiap habis makan atau setiap mandi pagi dan mandi sore dibersihkan supaya ada pijatan juga di sekitar gusinya tersebut. Jadi nanti anak pada saat giginya tumbuh dia sudah terbiasa ada sesuatu yang biasanya sering masuk ke dalam mulut gitu. Ada gerakan dari tangan mamanya yang biasa membersihkan gigi dan mulutnya. Sehingga pada saat akan saatnya menggunakan sikat gigi, anak lebih siap untuk menerima itu gitu. Jadi tidak kaku gitu rongga mulutnya apabila sudah mulai untuk menyikat gigi kalau anaknya sudah dari umur sebelum 6 bulan itu sudah mulai menggosok gigi. Nah, pada saat sudah tumbuh gigi pertama nih, dianjurkan sudah menggunakan pasta gigi. Nah, untuk pasta giginya itu menggunakan pasta gigi yang berfluoride, seperti itu. Jadi, untuk usia 0 sampai 2 tahun, gunakan pasta gigi yang berfluoride, dosisnya itu selapis tipis aja, jadi seperti sebesar biji beras. Nah, setelah itu, kalau anak sudah usia 2 tahun sampai 6 tahun, dosisnya dinaikkan lagi pasta gigi berfluoride itu tadi, yaitu jadi sebesar biji jagung. Nah, untuk yang biasa lihat jagung ya kan ada, itu sebesar itu, kemudian digunakan untuk pasta gigi anak setiap hari. Minimal menyikat giginya itu sehari 2 kali, terutama sesudah makan dan sebelum tidur malam. Kecil sebelum giginya itu tumbuh sudah disikat sama yang tidak biasa menyikat dan tidak biasa dipijat giginya gitu. Jadi nanti ada ininya bedanya antara anak yang
sering dibersihkan sama yang tidak dibersihkan. Nanti kalau pasta gigi berfluoride itu banyak ya dijumpai di supermarket atau di minimarket ya. Nggak usah pakai yang mereknya aneh-aneh deh, yang susah terjangkau sama kita ya, atau yang harus belinya import dulu lah gitu kan. Pakai aja yang ada, karena yang biasa dijual di negara kita di Indonesia ini berarti itu yang sudah sesuai dengan dosis anak-anak Indonesia. Jadi dosis fluoride-nya sudah disesuaikan dengan jumlah kadar fluoride yang dibutuhkan oleh anak-anak di Indonesia. Jadi nggak usah perlu cari yang aneh-aneh, gunakan pasta gigi, nanti dibaca aja di pastanya itu ada tulisan yang mengandung fluoride. Nah, itu yang bagus untuk tumbuhan gigi anak. Nanti pada saat di dalam kemasannya itu memang tidak ada ya petunjuk pemakaiannya, harus sebesar apa, terus kemudian berapa kalinya gitu. Tetapi sekarang ini sudah digencarkan, digalakkan oleh para dokter gigi di Indonesia bahwa penggunaan fluoride ini sudah mulai dari usia pertama kali giginya itu muncul, udah menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Nah, ya oke. Untuk anak-anak minimal sehari 2 kali ya, yaitu pada saat sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Itu minimal ya. Jadi kalau misalnya anak ini lebih sering makan makanan yang lengket, kemudian makan makanan yang manis gitu ya, seperti kayak coklat, permen gitu, intensitas menyikat giginya bisa ditambah. Jadi nggak perlu tunggu sampai malam mau tidur baru disikat. Misalnya siang makannya nih, kalau nunggu sampai malam kan berarti ada waktunya nih bakterinya dan sisa makanan ini tadi nempel di dalam giginya ini lebih lama. Jadi lebih baik kalau misalnya pada saat sesudah makan, kemudian makanan yang tadi ya manis, lengket, terus kemudian seperti coklat, permen gitu, kalau misalnya ditunggu setelah 30 menit, kemudian segera menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi berfluoride tadi itu, supaya lebih kuat giginya dan tahan terhadap bakteri penyebab gigi berlubang. Dokter Mutia menganjurkan agar orang tua selektif dalam memilih pasta gigi untuk anak. Pasta gigi dengan kandungan fluoride dapat membantu kesehatan gigi anak. Kandungan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menguatkan gigi. Sementara pasta gigi tanpa kandungan fluoride hanya membantu membersihkan gigi, bukan melindungi atau mencegah gigi berlubang. Untuk anak usia 6 bulan sampai 3 tahun, gunakan pasta gigi berfluoride sekitar 0,1 mg atau sebesar biji beras. Sedangkan untuk usia 3 tahun sampai 6 tahun adalah sekitar 0,25 mg atau ukuran kacang polong. Selain itu, para orang tua juga harus memperhatikan intensitas untuk menyikat gigi. Tim Eljon Media melaporkan.